Shalom Jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama saya Adin Ahmadi dalam Bethel News Minggu 5 Juni 2022. Sebelum kami menyampaikan info minggu ini, segenap tim gembala mengucap syukur atas kehadiran Jemaat Tuhan dalam ibadah minggu ini. Berikut program online GBI Bethel Kelapa Gading. Program Thank God It's Monday dan Doa Teduh akan digabung dalam program Pelita Hidup setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Bethel Kelapa Gading. Doa pagi GBI Bethel Kelapa Gading, Kedoya, dan Bekasi setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Mari Jemaat Tuhan menyembah dan berdoa bersama-sama. Selanjutnya, jadwal ibadah kategorial GBI Bethel Kelapa Gading. Ibadah onsite WBI GBI Bethel Kelapa Gading dan Kedoya akan diadakan pada hari Rabu 8 Juni 2022 pukul 10 pagi dengan tema Wanita dan Kekuatannya, dilayani oleh Ibu Herawati Ginting. Ibadah diadakan di GBI Bethel Kelapa Gading. Mari wanita Bethel Indonesia hadir dan rasakan lawatan Tuhan bersama-sama. Ibadah BSM, Bethel Senior Ministry, setiap hari Kamis, minggu kedua dan 4, tiap bulannya, pukul 10.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah onsite gabungan Bethel Youth dan Bethel Teens diadakan setiap minggu pertama dan ketiga, setiap bulannya, pada hari Sabtu pukul 5 sore. Mari anak-anak muda bergabung dalam ibadah ini, dan kita sama-sama akan mengalami Tuhan. Ibadah Bethel Kids secara online melalui YouTube channel GBI Bethel. Ibadah Raya Onsite GBI Bethel Kelapa Gading pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 7.30 pagi dengan tema Membangun Nilai Luhur dalam Keluarga, dilayani oleh Pendeta Hosea Budi. Saya bergabung dalam BIKOM sejak tahun 2020. Dan saya diajak oleh Ibu Rini Sasmita dari BIKOM Kayu Putih. Di mana saat itu saya sangat membutuhkan satu komunitas yang sehat, yang dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga iman saya boleh semakin bertumbuh. Banyak sekali berkat-berkat rohani yang boleh saya dapatkan dalam BIKOM ini. Di mana melalui sharing materi dan firman Tuhan yang disampaikan, saya boleh diberkati. Dan dalam anggota BIKOM Kayu Putih ini pun kami boleh saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak seluruh jemaat GBI Bethel Kelapa Gading untuk dapat mengikuti BIKOM. Supaya kita boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Sehingga kita boleh saling dikuatkan, saling mendoakan sampai pada akhirnya. Terima kasih, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Retret gabungan SMK Berakar dan Bertumbuh Jakarta dan Bekasi akan diadakan pada hari Sabtu 30 Juli 2022. Retret diadakan secara onsite di GBI Bethel Kelapa Gading. Mari jemaat yang sudah menyelesaikan kelas SMK Berakar dan Bertumbuh untuk mengikuti acara retret gabungan ini. Jemaat Tuhan dimohon partisipasinya untuk mengisi form pengkinian data bidang pemuritan. Untuk memperbaharui data bidang pemuritan, buat perancangan program ke depan yang lebih memenuhi kebutuhan jemaat. Jemaat dapat mengisi melalui scan barcode yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night yang diadakan pada Kamis 9 Juni jam 7.30 malam live on YouTube channel GBI Bethel. Disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Hidup dalam pengharapan. Mari jemaat Tuhan bergabung bersama-sama dalam doa antar generasi. Hadir sebagai pembicara Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Pada 28 Juni jam 7 malam di GBI Bethel Mekarwangi. Acara gabungan Bandung, Tasikmalaya, Kelapa Gading, Kedoya, dan Bekasi.
Acara ditayangkan juga melalui YouTube channel GBI Battle dan aplikasi Zoom. Doa antar generasi, keluarga bersehati, Tuhan memberkati. Demikian Battle News minggu ini. Untuk info selengkapnya dapat saudara simak dalam aplikasi GBI Battle. Saya Adin, sampai jumpa. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Oleh karena itu mari kita datang untuk bawa pujian dan penyembahan kita yang terbaik pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati kita. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami datang pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa pujian dan sembah kami kepadamu ya Tuhan. Sebab begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada saat ini di rumah-rumah Bapa. Kami percaya kuasa-Mu tidak dipengaruhi oleh keadaan dan dimanapun kami berada. Nikmati pujian kami Tuhan, kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan suara dan hati kita dan kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau serahkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari lebih sungguh lagi masuk ke hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami bawa sembah kami Tuhan, bahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan
dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Melingkupiku kasih-Mu, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Yes. Terima kasih Tuhan. Kan hidupku, kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat tanganmu, lebih lagi nyatakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah, kita percaya bahwa kuasa maut telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Yeah, yeah. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Kami percaya Tuhan, kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kemenangan Tuhan kita, sama-sama nyatakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih pemenang. Yes, setiap kita yang telah ditebus oleh anak domba Allah, kita percaya bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Kami bangga akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah bangkit, Kau telah bangkit dan menyediakan tempat bagi setiap kami. Haleluya. Sama-sama nyatakan, hidup, Dia bangkit. Kami percaya Tuhan, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Lebih lagi sama-sama lambaikan tanganmu. Yesus hidup, Dia bangkit, naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi nyatakan, kita lebih dari pemenang. Mari umat pemenang sama-sama kita mau nyatakan,
Mari kita teduhkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami akan pergi menjauhi Roh-Mu yang kudus Bapa? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Akan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Sama-sama nyatakan.
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi nyatakan, sungguh besar, besar, yes Lord. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mengakui dan berterima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Yes Lord, sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah. Oh, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar Bapa, kasih-Mu tak terselami. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kemanakah kami kan pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Oh, kami mau selalu dekat dengan-Mu, ada dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, terima kasih, Kau sahabat yang setia. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu dekat denganku. Mari angkat sembah-Mu Bapak Ibu. Oh terima kasih Yesus, haleluya. Kami sungguh bersyukur, kami bawa korban syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah, Kau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu ini Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan itu berasal dari suara hati-Mu Bapa. Dan firman itu boleh tertanam dalam hidup kami, boleh berbuah dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu yang hidup. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Robin Adi Abraham bisa melayani Anda kembali di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Keluarga yang Hidup dalam Hadirat Tuhan. Mari kita akan lihat Efesus 5 ayat 15 sampai 21 yang berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Saya pernah membaca artikel yang berbunyi demikian.
Ketika Tuhan menciptakan ikan, Dia berkata kepada laut, hendaklah air menghasilkan makhluk hidup yang bergerak di dalamnya. Ketika Tuhan menciptakan pohon, Dia berkata kepada tanah, biarlah muncul tunas-tunas muda, tunas yang berbiji, tumbuhan, dan juga pohon buah-buahan. Tetapi ketika Dia menciptakan manusia, Dia berkata kepada dirinya sendiri, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara sekalian, jika ikan diambil dari air, dia akan mati. Begitu juga ketika pohon dicabut dari tanah, dia akan mati. Demikian halnya jika manusia dicabut atau diputuskan relasinya, hubungannya dengan Allah, dia juga akan mati. Karena air adalah lingkungan hidup bagi ikan, tanah adalah lingkungan hidup bagi pohon. Begitu juga Tuhan dan hadiratnya adalah lingkungan hidup bagi manusia. Air tanpa ikan tetap ikan, tapi ikan tanpa air akan mati. Tanah tanpa pohon tetap tanah, tetapi pohon tanpa tanah akan mati. Begitu juga Tuhan tanpa manusia tetaplah Tuhan, tapi manusia tanpa Tuhan akan mati. Itu sebabnya kita harus selalu hidup di dalam hadirat-Nya. Karena hadirat Allah itulah sumber kehidupan, sumber energi, kekuatan bagi kita orang-orang yang percaya. Saudara sekalian, pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus, dia mendorong supaya setiap pribadi dan juga keluarga hidup di dalam hadirat-Nya. Tenggelam di dalam Tuhan, immerse in God. Seperti ikan yang harus hidup berenang di dalam air, kita juga harus selalu hidup berada di dalam hadirat Allah senantiasa. Ayat 18 tadi berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau Roh Kudus menguasai kehidupan kita, kalau Roh Kudus mengendalikan hidup dan keluarga kita, ada ciri-ciri nyata dari keluarga yang hidupnya ada di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, keluarga yang hidup di dalam hadirat Tuhan atau dipenuhkan dengan Roh Kudus, cirinya adalah menyembah Tuhan. Ayat 19 berkata, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saya memperhatikan di dalam Alkitab orang yang dipakai oleh Tuhan itu selalu mendirikan mezbah. Mezbah adalah tumpukan batu-batu yang kemudian di atasnya dipersembahkan korban bakaran. Lalu orang itu mengajak seluruh keluarganya untuk datang memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, berdoa, dan minta Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Ini nampak dalam kehidupan Nuh misalnya, atau Ayub. Bahkan tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, kemanapun mereka pergi, mereka selalu mendirikan mezbah. Karena mereka merindukan kehadiran Tuhan di atas segala-galanya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita setiap hari harus mengundang Tuhan, bahkan melibatkan Dia di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik secara pribadi maupun keluarga. Karena itu kita juga harus memiliki mezbah doa keluarga. Di mana pada waktu mezbah doa itu diadakan, suami, istri, orang tua, dan anak duduk berhimpun bersama-sama, menyanyikan pujian yang dikumandangkan kepada Tuhan. Kemudian membaca bagian ayat firman, saling sharing, menguatkan apa yang didapat dari ayat yang telah dibaca. Kemudian mulai saling mendoakan satu dengan yang lain. Dalam mezbah doa inilah kita melihat kehadiran Tuhan yang nyata di dalam kehidupan. Saudara, ketika pandemi ini mulai berlangsung dan pintu gereja mulai ditutup, pada mezbah doa pagi bersama dengan keluarga, saya bilang besok kita akan bikin mezbah keluarganya sore. Jam 5 sampai jam 6 dan setiap hari, Senin sampai Sabtu, kita akan buat mezbah dan rekam itu atau siarkan melalui sosial media, YouTube, Instagram, Facebook, atau sarana yang lain. Supaya semua keluarga Kristen bisa melihat bagaimana caranya bisa membuat mezbah keluarga. Dan kemudian kita juga membuat bahannya. Dan puji Tuhan sekarang dilanjutkan oleh Departemen Pembinaan Keluarga dari Sinode GBI. Saudara-saudara,
kita percaya bahwa mesbah keluarga adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita melakukan setiap hari lebih kurang 8 bulan. Kemudian kita mulai berbagi dengan hamba-hamba Tuhan yang lain dan keluarga masing-masing. Saya berdoa supaya keluarga kita masing-masing mempunyai mesbah keluarga. Karena itulah yang membuat hadirat Tuhan kita akan alami. Saudara, hiduplah di dalam pujian dan penyembahan. Karena atmosfer rohani, atmosfer sorgawi kita akan alami. Nah, di dalam bagian firman Tuhan tadi ditunjukkan ada 3 jenis nyanyian yang kita bisa panjatkan kepada Tuhan. Yang pertama adalah mazmur, kedua adalah kidung pujian, dan yang ketiga nyanyian rohani. Apa itu mazmur? Mazmur berarti menyanyi dari kitab Mazmur. Kita tahu bahwa mazmur yang sebagian besar dikarang oleh Daud dan juga para pemazmur yang lain itu bukan sekedar catatan, apalagi kisah. Tidak, itu adalah lagu. Kita memang sekarang tidak tahu cara melagukannya bagaimana karena kita nggak punya CD rekamannya, saudara sekalian. Tetapi itu adalah lagu yang kita bisa nyanyikan. Beda dengan Kejadian. Kalau Kejadian itu hanya catatan. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi misalnya. Tetapi mazmur adalah pujian yang mengalir dari hati. Jadi kalau saudara ambil mazmur, saudara juga bisa melagukannya. Misalnya Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita bisa membaca tapi kita juga bisa menyanyikannya. Misalnya gimana? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara-saudara, kalau kita menyanyikan dari hati, kita lebih meresapinya. Itulah yang disebut sebagai bermazmur. Kalau orang Islam kan melafalkan ayat-ayat sucinya itu kan tidak cuma berkata-kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak begitu, tapi dia mengaji, melantunkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu orang percaya berkata, namanya Yesus, Allah yang maha besar. Nah saudara, mengaji itu mirip dengan bermazmur. Padahal bermazmur ini jauh lebih tua. Nah, yang kedua kita juga bisa melakukan kidung pujian, himne. Ini lagu yang ada bait 1, bait 2, bait 3, bait 4 dan sebagainya. Kata-katanya mungkin agak lebih panjang ya. Berisi pemahaman firman yang mendalam. Banyak gereja Protestan menyanyikan lagu kidung pujian dan ini adalah sesuatu yang baik yang harus dinyanyikan oleh denominasi apa saja sebetulnya karena ini sebetulnya ada di dalam Alkitab. Dan yang ketiga adalah nyanyian rohani, spiritual song. Biasanya dinyanyikan oleh gereja aliran Pentakosta atau karismatik. Cirinya lagunya kata-katanya pendek, mudah diingat dan semangat. Ya, contohnya dalam nama Yesus ada kemenangan. Bilurnya sungguh heran. Atau lagu lain, dalam Yesus kita bersaudara. Nah jadi nyanyian rohani itu semangat pendek-pendek lagunya. Kalau himne itu kan ada bait 1, bait 2, bait 3, bait keempat. Sebelum masuk ke refrain. Kalau yang nyanyian rohani simple. Bisa cuma haleluya 12 kali. Haleluya 12 kali. Oh haleluya, haleluya. Kan gampang menghafalnya. Nah 3 jenis ini kita perlu lakukan di dalam ibadah pribadi dan juga di dalam keluarga kita. Serta di dalam jemaat. Saya percaya pujian akan mendorong kita masuk di dalam doa. Dan kalau kita berdoa, kita terhubung dengan kuasa yang tanpa batas. Allah terlibat dalam hidup kita dan juga keluarga kita. Dan dampaknya akan sangat dahsyat. Tahukah saudara, menurut The Guinness Book of World Record, pernikahan yang paling awet itu dialami oleh pasangan Herbert dan Zelmira Fisher dari Amerika Serikat. Mereka sekian tahun yang lalu merayakan anniversary yang ke-86. Keduanya sudah berusia di atas 100 tahun.
Anniversary-nya 86, saudara. Nah, ketika mereka merayakan anniversary itu, ada wartawan tanya, apa resepnya sehingga Anda bisa punya pernikahan yang begitu langgeng? Si suami berkata, pernikahan itu bukan saling bertentangan siapa yang paling hebat, tapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan istrinya berkata, kami punya ritual kecil yang kami lakukan dari sejak kami menikah. Kalau kami bangun pagi, saya berdoa singkat buat suami saya, dan suami saya mendoakan saya juga secara singkat. Tahukah saudara, ketika kita berdoa, Tuhan hadir dan Dia akan mengokohkan keluarga kita. Jadi keluarga yang sungguh-sungguh diurapi oleh Roh Kudus, hidup dalam hadiratnya adalah keluarga yang suka menyembah atau memuji nama Tuhan. Yang kedua, keluarga yang cirinya itu hidup dalam hadirat Tuhan adalah keluarga yang suka mengucap syukur. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah saudara, kita harus menyadari semua yang kita alami adalah anugerah Tuhan. Karena itu kita harus banyak bersyukur. Karena semua pemberian dari atas adalah pemberian yang baik. Bahkan kadang-kadang ada hal yang kita pikir buruk. Ternyata Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Mengubah hal yang tampaknya buruk menjadi kebaikan bagi kita. Karenanya setiap saat jangan suka ngomel, komplain. Tapi mari banyak bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang ada suami yang suka ngomel karena istrinya cerewet. Tapi saya mau bilang saudara, bersyukur kalau istrimu cerewet. Itu tandanya apa? Minimal saudara punya istri. Kan ada orang yang gak punya istri dan dia hidup sendiri. Bersyukur punya istri. Kadang-kadang kita kesel karena anak-anak suka ribut, berisik, suaranya keras. Bersyukur karena saudara masih punya anak walaupun suka berisik. Ada keluarga yang merindukan anak sampai hari ini belum dikaruniai anak juga. Kita kadang-kadang mengeluh, bersungut-sungut karena rumah kita bocor. Atau mobil kita suka mogok. Tapi bersyukur itu tandanya saudara sudah punya rumah walaupun masih bocor. Saudara punya mobil walaupun kadang mogok. Banyak orang yang gak punya rumah. Banyak orang gak punya mobil. Lihat jangan hal yang negatifnya. Lihat hal yang positifnya. Dan banyak bersyukur. Orang Israel suka bersungut-sungut sehingga mereka kalau jalan lurus mungkin 40 hari sudah sampai di tanah perjanjian. Tapi karena ngomel terus 40 tahun berkeliling-keliling di padang gurun. Bahkan mati semua loh saudara. Jangan sampai kita dihukum Tuhan karena kita suka ngomel. Belajar bersyukur dalam keluarga kita. Haleluya. Dan Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gembira dulu baru diberkati atau diberkati dulu baru gembira? Menurut ayat firman Tuhan, gembira dulu, bersyukur dulu baru berkat datang. Kalau berkat datang lalu kita bersyukur, gembira, orang gak beriman juga bisa saudara sekalian. Tapi apa cirinya kita orang beriman? Walaupun belum dapat berkat, belum melihat mujizat, kita bersyukur. Dan di tengah ucapan syukur itulah kuasa Allah akan bekerja. Jadi kalau saya punya pergumulan doa, saya bersama dengan istri berdoa bersama-sama. Tuhan tolonglah kami, nyatakanlah kuasamu, mujizatmu dalam nama Yesus. Amin. Setelah amin, apa yang kita lakukan? Bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami belum melihat tapi kami percaya doa kami sudah dikabulkan oleh Tuhan. Kira-kira Tuhan lihat nggak dari sorga? Tentu Dia lihat. Dan Dia akan panggil malaikatnya. Dia bilang, hey Kat, sini Kat. Lihat tuh anakku yang satu, Rubin Adi Abraham. Siap bos, kenapa dia? Dia belum diberkati udah bersyukur. Apalagi kalau diberkati, pasti tambah ucapan syukurnya. Udah jangan lama-lama, kasih berkat aja. Maka saya pun diberkati Tuhan. Tapi kalau saudara ngomel, mana Tuhan janjimu? Katanya memberkati. Gampang ngomong. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Wah, itu malaikat yang sudah bawa berkat. Tuhan bilang stop, kurang ajar nih orang. Suruh dia belajar mengucap syukur dulu, baru berkatnya diterima. Ini ngomel terus. Saudara, hadirat Tuhan itu nyata di dalam keluarga yang dipenuhi dengan doa, pujian, dan pengucapan syukur. Tapi kalau kita banyak ngomel, rohani kita akan kering dan kita tidak akan mengalami kehadiran Tuhan.
Jadi maukah kita menjadi keluarga yang sungguh hidup di dalam hadirat Tuhan? Keluarga yang sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, kita harus menyembah Tuhan. Yang kedua, kita harus mengucap syukur. Sekarang kita lihat ciri ketiga dari keluarga yang hidup dalam hadirat Allah, yaitu merendahkan hati satu sama lain. Karena ayat 21 tadi berkata, dan rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain di dalam Kristus. Saudara, suami istri itu harus saling merendahkan hati dan menganggap pasangannya lebih utama daripada dia. Menghargai dan berterima kasih kepada pasangan kita. Percayakah saudara bahwa pasanganmu adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan? Dan kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, jangan kita cari-cari seakan-akan ada yang lebih baik dan kemudian mulai meremehkan yang Tuhan sudah berikan. Misalnya, kalau saya satu kali ngomong sama saudara, saya punya sepatu bekas nih, saya mau jual 1 juta rupiah kepada kamu, mau dibeli nggak? Saudara mungkin bilang, sepatu bekas, ngapain saya beli? Dikasih aja belum tentu saya mau. Tunggu dulu, saya bilang. Ini adalah walaupun bekas, pemberian dari Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola terkenal di dunia. Begitu saudara dengar Cristiano Ronaldo, wah langsung mau walaupun bekas. Saya ingat ada seorang pemain sepak bola luar biasa namanya Lionel Messi, ketika dia harus meninggalkan kesebelasan yang sudah didukungnya 17 tahun yaitu Barcelona dan pindah ke PSG Paris, dia nangis. Dan waktu dia nangis, istrinya kasih tisu, dia nangis, seka air matanya, seka ingusnya, lalu dia lempar gitu tisunya. Ada yang ambil, lalu ditawarkan 1 juta US dollar, 14 miliar. Waduh, gila juga ini saudara sekalian. Tisu bekas dijual 14 miliar. Nah, apalagi kalau itu benar-benar sepatu dari Cristiano Ronaldo. Pasti lebih mahal dari tisu dong. Walaupun bekas saudara akan terima. Karena apa? Bukan karena hebatnya tisu, bukan karena hebatnya sepatu, tapi siapa yang pernah mempergunakannya. Saya mau bilang, pasangan kita itu bukan pemberian dari Cristiano Ronaldo. Pasangan kita itu pemberian dari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang memberikan kepada saudara, kita harus menghargai. Saudara, ayat 21 berkata, hendaklah kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Nah, para suami kebanyakan nggak suka ayat 21. Dia sukanya ayat 22 yang berkata, hai istri, tunduklah kepada suami. Jadi kalau lagi bertengkar, saudara sekalian, senjata pamungkas suami adalah, hai istri, diambil Alkitab, tunduklah kepada suami. Tapi ingatlah saudara, ayat 22 itu didahului dengan ayat 21. Dan ayat 21 berkata, hendaklah kamu saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Istri tunduk kepada suami karena kasih. Suami juga harus menghargai, menghormati istrinya, saudara. Dan kalau keduanya saling menghargai, keluarga akan rukun. Boleh saya tanya, apakah suami suka mengucapkan terima kasih kalau istrimu menyediakan makanan di meja makan? Terima kasih ya mam buat makanannya. Apakah dia yang masak ataukah dia beli di luar? Kan kita perlu berterima kasih. Kenapa banyak suami nggak suka berterima kasih? Karena dia pikir otomatis itu makanan muncul dari meja. Barangkali begitu. Jadi ya karena otomatis ya makan aja. Padahal kan itu ada karena ada istri yang menyediakannya. Ayo kita belajar menghargai satu dengan yang lain. Jangan bilang gini, kamu dapat saya anugerah, saya dapat kamu musibah. Waduh, ini nggak ada penghargaan. Yang ada adalah keributan satu dengan yang lain. Saudara, karena itu mari khususnya para pria juga saya ingin memberikan masukan. Kita menjadi pria yang benar-benar saleh. Ada ungkapan yang berkata begini, kekuatan seorang pria tidak tercermin pada lebar bahunya, tetapi dalam lebar lengan yang merangkul keluarganya. Kekuatan seorang pria tidak dalam nada keras suaranya, tapi dalam kata-kata lembut yang diucapkannya. Kekuatan seorang pria bukan hanya dari berapa banyak teman-temannya, tapi bagaimana cara baik ia memperlakukan istri dan anak-anaknya. Kekuatan seorang pria bukan bagaimana ia dihormati di tempat kerja, tapi dalam bagaimana ia dihormati di rumahnya. Kekuatan seorang pria tidak dalam cara keras ia memukul, tapi ada dalam sentuhan lembutnya. Kekuatan seorang pria bukan pada bidang dadanya, tapi ada dalam hatinya yang terletak di dalam dada.
Kekuatan seorang pria bukan dari seberapa kuat ia bisa mengangkat, tapi seberapa dalam beban yang ditanggungnya. Dan ini yang sangat penting. Kekuatan seorang pria bukan dari berapa banyak wanita yang ia cintai, tapi dalam kesetiaannya kepada seorang wanita. Kalau suami menghargai istri, begitu juga sebaliknya istri menghargai suami, keluarga kita akan rukun. Ciri keempat dari keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus dan mengalami hadirat Allah adalah mempergunakan waktu dengan baik. Ayat 16 tadi berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tahukah saudara bahwa waktu adalah pemberian Allah yang sangat berharga, tapi waktu itu singkat. Mazmur 90 ayat 10 dan 12 berkata, umur hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80, tapi lebih daripada itu sengsara, dan akhirnya juga buru-buru melayang hilang. Karenanya ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, karena waktu itu sangat singkat atau terbatas, maka gunakanlah waktu itu dengan baik, bermanfaat, dan bijaksana. Jangan dibuang-buang untuk perkara yang sia-sia. Saya pernah membaca sebuah artikel, kalau ada orang yang umurnya 70 tahun, sebetulnya dia mempergunakan 23 tahun atau hampir sepertiga dari hidupnya untuk tidur. 20 tahun dia gunakan untuk bekerja, 6 tahun dia gunakan untuk makan, 4 tahun untuk bepergian. Jadi kalau digabung-gabung waktu makan 6 tahun, waktu bepergian 4 tahun. 4 tahun untuk nonton TV atau YouTube. 6 tahun untuk berekreasi, santai, sosial media gitu saudara. 4 tahun untuk sakit, 2 tahun untuk berdandan. Apalagi untuk wanita mungkin lebih lama dandanannya ya. Ya merah, biru, kuning, begitu saudara ya. Rambut di salon, muka di sablon. Nah itu jumlah semuanya sudah 69,5 tahun. Sisanya hanya setengah tahun. Dan itulah yang kita bisa gunakan untuk ibadah. Suka di-courting lagi saudara sekalian. Ya kadang-kadang kita malas ke gereja, apalagi kalau sudah terbiasa online. Sudahlah di rumah saja, nggak usah ganti baju, diranjang sampai tidur-tiduran, sambil makan, sambil apa. Dan kemudian kita mulai kehilangan semangat, gairah, rasa syukur kepada Allah. Bukankah seharusnya kita lebih banyak menggunakan waktu untuk Tuhan? Dan saya percaya investasi waktu yang paling berharga itu harus digunakan untuk membangun. Bukan membangun rumah, membangun karir, membangun gedung. Tapi membangun hubungan. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama. Dan sesama yang terdekat tentu adalah keluarga. Saya tidak pernah dengar ada orang yang berkata menjelang ajalnya, saya menyesal karena saya tidak menggunakan banyak waktu di kantor. Saya menyesal karena saya tidak menggunakan banyak waktu untuk bekerja. Tapi banyak orang berkata saya menyesal karena tidak menggunakan banyak waktu bersama dengan keluarga. Saudara, gunakan banyak waktumu untuk Tuhan dan juga untuk keluargamu. Ajarlah anak-anakmu untuk hidup takut akan Tuhan. Itu adalah investasi waktumu yang paling berharga. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau kita mendidik anak dalam kebenaran, maka dia akan berjalan sesuai dengan kebenaran yang kita tanamkan. Karena anak-anak itu biasanya sulit melupakan apa yang pertama-tama kita tanamkan kepada dia. Ignatius Loyola, seorang pendidik Katolik, pernah berkata, berikan kepada saya seorang anak berusia 1-7 tahun. Saya akan didik dia, setelah itu kamu boleh bawa pulang. Tapi aku yakin apa yang telah kutanamkan dalam 7 tahun pertama, itu sungguh-sungguh akan menguasai hidupnya seumur hidupnya. Saya pernah mendengar sebuah cerita, saudara sekalian. Neil Armstrong, ketika dia pertama kali menjejakkan kaki di bulan, dia berkata, satu langkah kecil bagi manusia, tapi satu langkah raksasa bagi peradaban manusia. Ya, memang mendarat di bulan, berjalan di bulan luar biasa. Tapi setelah itu, dia ngomong satu kalimat yang tidak dipahami oleh banyak orang. Dia bilang, good luck Mr. Gorsky. Dan orang-orang mulai bertanya-tanya, apa yang dimaksudkannya? Apalagi kata Gorsky itu agak mirip dengan nama orang Rusia, bukan? Tapi bertahun-tahun ditanya oleh wartawan, dia tetap bungkam, tidak mau mengungkapkannya. Tapi setelah 25 tahun, dalam sebuah pertemuan Neil Armstrong membocorkan rahasia ini.
ketika ada orang bertanya. Dia bilang, selama ini saya tidak pernah menjelaskan apa yang saya maksudkan dengan good luck Mr. Gorski. Dan itu terjadi karena Mr. Gorski itu benar-benar pernah hidup. Namun sekarang dia sudah meninggal, jadi saya mau ngomong. Waktu itu saya masih kecil. Saya main lempar-lemparan bola dan kemudian bolanya itu masuk ke pekarangan rumah tetangga saya, Mr. Gorski. Dan ketika saya mau ambil itu bola, rupanya ada jatuh di bawah daripada jendela kamar tidurnya. Rupanya suami istri ini sedang bertengkar. Lalu istrinya ngomong gini kepada Mr. Gorski. Kamu ingin seks dari saya? Kalau anak tetangga kita itu bisa mendarat di bulan, aku baru berikan kepada kamu. Wah, anak itu kaget, saudara sekalian. Tetapi walaupun sudah puluhan tahun kemudian, dan ketika dia mendarat di bulan, dia ingat ucapan itu. Dan dia bilang, good luck Mr. Gorski. Saudara, ini bicara apa? Bahwa seorang anak akan selalu mengingat apa yang disampaikan kepadanya pada masa kecil. Karena itu mari kita berikan waktu yang terbaik bagi mereka. Karena kasih bagi seorang anak selalu dieja menjadi waktu. Tentu saudara pernah mendengar ada seorang anak yang ketika bapaknya pulang dari kerja di New York, dia bilang, Papa bolehkah saya tahu berapa gaji Papa 1 jam? Papanya bilang, ngapain kamu tanya begitu? Nggak apa-apa Pak, pengen tahu aja. $20 nak. Kenapa? Kalau gitu boleh nggak saya pinjam uang Papa $10? Papanya marah. Papa baru pulang kamu nanya duit lagi. Minta duit lagi sekarang. Oh, dimarah-marah anaknya. Nangis anaknya masuk ke kamar. Setelah ayahnya mandi dan sebagainya, dia duduk di ruang tamu. Dia rasa sepi karena anaknya tidak ada di sana. Dia kemudian masuk ke ruangan tidur anak itu dan dia lihat anaknya masih nangis. Dia bilang, aduh sorry nak ya. Udah ini ada uang $10. Papa tadi capek jadi marah. Nih udah ini buat kamu. Anak itu senang sekali. Dia bilang terima kasih Papa untuk uang $10. Dan dia ambil di bawah bantalnya uang $10 juga. Sekarang dia punya $20. Si papanya bilang, loh ternyata kamu punya uang. Oh iya Papa. Tapi saya kan tadi tanya berapa Bapak dibayar kerja 1 jam? $20. Saya hanya punya $10. Karena itu saya pinjam uang Papa $10. Sekarang saya punya $20. Nih Pak buat Papa. Saya beli waktu Papa 1 jam. Papa nggak boleh telepon orang, nggak boleh main komputer, nggak boleh nonton TV. Papa mesti main sama saya. Karena saya sudah bayar Papa, beli waktu Papa sebanyak $20. Papanya tertunduk menangis karena dia sadar selama ini. Dia kurang memberikan waktu untuk anaknya. Dan haruskah anaknya membayar seperti dia bekerja di luar? Saudara, mari upayakan banyak waktu yang berkualitas bersama keluarga. Jadi kalau misalnya menjelang tahun baru yang akan berjalan, saya sebelumnya sudah menyiapkan dalam diary karena banyak acara-acara yang saya harus hadiri, harus saya layani. Tapi pertama saya harus cantumkan dulu tanggal ulang tahun saya, istri, anak-anak, hari anniversary kami juga ulang tahun orang tua. Dan kami berusaha pada waktu itu sedapat mungkin berkumpul sebagai satu keluarga untuk makan bersama misalnya, berdoa bersama. Makanannya nggak harus mewah karena bisa bersama-sama itu sudah merupakan kemewahan itu sendiri. Saudara, mari kita gunakan waktu lebih banyak untuk membangun keluarga kita. Dan yang terakhir, yang kelima, ciri keluarga yang penuh Roh Kudus, hidup dalam hadirat Tuhan adalah memiliki hikmat. Ayat 15 tadi berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau kita memiliki hikmat, mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh di hadapan Tuhan. Tahukah saudara, hikmat itu melebihi kepandaian. Kepandaian berarti punya pengetahuan di akal kita. Tetapi hikmat berarti bisa mengaplikasikan kepandaian yang kita ketahui itu untuk menjadi sesuatu yang berguna dalam kehidupan. Sayangnya pada masa kini ada banyak orang pintar tapi tidak berhikmat. Pintar nomor 1, hikmat nomor 1. Karena pintar bisa diperoleh di bangku sekolah, tapi hikmat hanya datang dari takut akan Allah. Takut akan Tuhan adalah
permulaan hikmat. Saya mau kasih contoh apa bedanya hikmat dan pinter. Mungkin saudara pernah dengar ada orang yang sangat jenius namanya Albert Einstein. Satu kali dia menantang Mr. Bean, ya, dia bilang, Mr. Bean, berani nggak kita main tebak-tebakan? Kalau saya kasih pertanyaan kamu dan kamu nggak bisa jawab, maka kamu harus bayar saya $5. Tapi kalau kamu nanya sama saya pasti bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya kasih $500. Berani? Mr. Bean bilang, siapa takut? Oke, Einstein mulai tanya, berapa jarak dari bumi ke bulan? Langsung Mr. Bean keluarkan uang, nih $5 buat kamu. Saya nggak tahu jawabannya. Sekarang Mr. Bean yang tanya. Pertanyaan saya, apa yang naik gunung kakinya 3, turun gunung kakinya 4? Einstein menjadi bingung karena dia nggak pernah dengar ada pertanyaan semacam itu. Naik gunung kaki 3, turun gunung kaki 4. Dia pikir, nggak tahu jawabannya. Lalu kemudian dia tanya, boleh nggak saya buka Mr. Google? Oh silakan. Dicari juga nggak ketemu. Akhirnya setelah cukup lama dia bilang, aku nyerah deh. Terpaksa dia kasih $500 saudara-saudara. Lalu kemudian karena penasaran Einstein tanya, apa sih jawabannya pertanyaan kamu? Naik gunung kaki 3, turun gunung kaki 4. Mr. Bean mengeluarkan lagi dompetnya. Dia bilang, saya juga nggak tahu nih $5 buat kamu. Tapi dia sudah untung $490 saudara-saudara. Ini bicara tentang bedanya antara kepintaran dengan hikmat. Tuhan mau kita punya hikmat. Saudara sekalian, Amsal 3 ayat 13-18 bicara tentang faedah hikmat. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapapun yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Orang yang memiliki hikmat akan kaya, panjang umur, berbahagia, dan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Bagaimana kita bisa memiliki hikmat? Pahamilah kehendak Allah, prinsip-prinsip firman Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab setiap hari, engkau akan tahu bagaimana menjadi pria yang saleh, bagaimana menjadi wanita yang berhikmat, bagaimana mendidik anak dengan baik, bagaimana memecahkan masalah di dalam pekerjaan, bagaimana mengatasi manusia sulit yang berusaha menyerang saudara. Firman Tuhan memberikan petunjuk yang jelas. Karena itu bacalah firman Tuhan. Karena manfaatnya sangat luar biasa. Mazmur 119 ayat 97 berkata, betapa aku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Saudara, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan memiliki hikmat Allah yang luar biasa. Ada 5 ciri orang-orang yang hidupnya mengandalkan Roh Kudus, yang mengalami hadirat Allah dalam keluarganya. Ciri yang pertama, keluarga yang hidup dalam hadirat Allah, menyembah Allah. Yang kedua, mengucap syukur. Ketiga, merendahkan hati satu sama lain. Yang keempat, mempergunakan waktu dengan bijaksana. Dan yang kelima, memiliki hikmat. Ini doa saya supaya benar-benar Roh Kudus mengurapi kita dan keluarga. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, biarlah kami selalu berada dalam hadirat-Mu, tenggelam di dalam hadirat Allah, merasakan kebaikan-Mu. Dan kami sungguh-sungguh memancarkan ciri-ciri keluarga yang sungguh-sungguh mengandalkan Allah dalam hidupnya. Berkatilah kami supaya keluarga kami pun menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Dan hidup kami penuh dengan bahagia, sukacita. Karena firman-Mu menjadi penuntun hidup kami. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita nyatakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selalu
selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Sama-sama nyatakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, mahal. Darah-Mu Yesus tercipta untuk menebus hidupku. Mari sekali lagi dengan iman nyatakan. Besar, amin. Kasih-Mu, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar Tuhan. Pengorbanan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari lebih lagi nyatakan dengan iman. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Kasih-Mu Bapa tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi nyatakan kepada Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekarang angkat roti di tangan kanan saudara, dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu dan nanti kita akan makan roti ini bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, percayakah saudara bahwa roti yang telah diberkati ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu dan nanti kita akan minum bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, percayakah saudara, cawan anggur yang telah diberkati ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau datang ke dunia ini. Datang dan menyerahkan tubuh-Mu ya Tuhan. Mati di kayu salib demi untuk menebus segala dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu atas kami ya Tuhan.
Terima kasih pagi ini kami boleh menikmati roti dan anggur perjamuan ini ya Tuhan. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, roti dan anggur ini menjadi persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah lanjutkanlah kasih karunia-Mu atas kami semua. Biar sepanjang umur hidup kami ini, kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Puji Tuhan. Saya yakin kita semua yang mengikuti ibadah hari ini pasti diberkati oleh Tuhan. Pengharapan kita kepadanya tidak akan sia-sia, karena di dalam Kristus ada kepastian. Dan kiranya melalui perjamuan kudus ini, kita semakin yakin bahwa kematian dan kebangkitannya merupakan jaminan keselamatan bagi kita semua. Haleluya. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada hari ini, tapi sebelumnya saya infokan untuk persembahan umum maupun persembahan perpuluhan, saudara dapat memberikan melalui scan barcode ataupun mentransfer di nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan mari kita akhiri ibadah hari ini, dan saya akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu kalau hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online, dan ibadah ini telah berlangsung. Kami telah menerima firman-Mu dan kami menerimanya dengan penuh kasih-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Engkau akan memeliharakan kami di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Juga kami berdoa untuk persembahan jemaat. Nah, kiranya Tuhan melipat gandakan berkat yang ditabur dari para jemaat. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau menyertai bagi bangsa ini selalu dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun dan sejahtera ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan hikmat, akal budi bagi pemerintahan bangsa Indonesia ini, dari Presiden Joko Widodo beserta pembantu-pembantunya. Kiranya benar-benar ya Tuhan dapat mengatasi semua permasalahan di dalam pandemi ini. Dan kami percaya bahwa bangsa Indonesia dapat mengatasi semua ini dengan baik. Dan kami percaya Tuhan menolong, menyertai bagi kehidupan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi tim gembala, hamba-hamba-Mu, Bapak Julius Ishak Abraham sebagai gembala senior, Bapak Rubin Adi Abraham sebagai gembala kami, dan Bapak Suwito Hartanto sebagai wakil gembala di GBI Bethel Kelapa Gading ini. Kami percaya Tuhan menyertai, memimpin, berikan hikmat, akal budi dalam mengembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih berkat anugerah-Mu menyertai di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami sekalian ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah dan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai kita sejak saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, besar, sungguh indah yang Kau
ibadah kita sudah selesai. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan kita ketemu lagi minggu depan. Shalom.